Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa channel LSQ Ar-Rahmah, kembali lagi di channel LSQ Ar-Rahmah bersama saya Nuzul Fitriansyah, salah satu santri LSQ Ar-Rahmah, dengan guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim. Gini Bi, ini pertanyaan yang mungkin sering muncul di kalangan anak muda ini Bi. Ya. Ini pertanyaan yang paling populer istilahnya kalau di kalangan anak muda, khususnya para milenial yang sekarang sedang mesra-mesranya gitu Bi. Nah, pertanyaannya ini, gimana kalau seandainya seseorang yang kita inginkan, yaitu keinginan kita terhadap seseorang yang kita cintai, itu ternyata tidak sesuai dengan banyak faktor, baik itu kadang orang tua, keluarga, atau lingkungan di sekitar kita gitu. Baik, pertanyaan Mas Nuzul saya kira menarik dan penting untuk kita perhatikan, bahwa saya ingin mengatakan bahwa orang menikah itu, Mas Nuzul, ya, itu bukan hanya pertemuan antara dua orang, Anda sama istri Anda kan, tapi juga pernikahan itu sebenarnya mempertemukan dua keluarga besar, bahkan dua tradisi besar. Misalnya sampean kan orang Aceh ya Mas Nuzul, sampean mau nikah dengan orang Jawa, mungkin tradisinya beda. Di sini butuh komunikasi yang baik. Oleh sebab itu begini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika terjadi perbedaan pandangan ya antara keinginan orang tua sama keinginan anak dalam hal menentukan jodohnya. Nah, kalau sebelum terjadi ya, saya ingin kasih tips supaya tidak terjadi seperti apa yang sampean pertanyakan ya. Jadi langkah pertama, kalau memang belum terjadi konflik atau perbedaan pandangan antara orang tua sama anak, maka bisa ditempuh cara begini. Sebagai anak ya, Mas Nuzul mesti harus sering berkomunikasi dengan orang tua, sehingga bisa menjajaki kira-kira apa yang diinginkan oleh orang tua Anda tentang calon istri Anda. Ini namanya usaha preventif. Kalau misalnya orang tua Anda itu kok menginginkan supaya nanti di akhir hayat atau di masa tuanya itu ditunggui oleh Anda, maka Anda harus cari istri yang sekiranya siap ikut mertua sambil menunggui masa tua orang tua Anda. Sekiranya itu calon istri Anda tadi nggak sanggup, jangan, tuh pasti nanti dikonflik sama orang tua. Oleh sebab itu komunikasi jauh sebelum Anda menentukan pilihan menjadi penting, sehingga ada kedekatan konsep ya antara apa yang diinginkan oleh orang tua Anda dengan diri Anda. Itu kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi gimana? Ini sudah kadung jatuh cinta tapi orang tua menolak. Satu sisi anak ingin tetap taat kepada orang tua, sisi lain dia tidak mau dipaksa. Karena ini yang mau nikah kan anaknya, bukan orang tuanya. Nah, bagaimana ini? Saya kira pendekatannya bisa ditempuh di dua jalur. Yang pertama, bagi sang anak bisa melakukan jalur komunikasi yang lebih intensif ya. Kenalkan calon Anda ya dengan orang tua, supaya minimal diberi deskripsi ya, gambarannya, akhlaknya yang baik, begini diyakinkan dulu ya. Yang kedua, orang tua juga perlu memahami tuntunan Rasulullah mengenai bagaimana kaitannya tentang perjodohan tadi. Sisi lain, orang tua tidak bisa menerapkan konsep zaman Siti Nurbaya, memaksakan kehendak. Saya kira tidak wise ya, tidak bijak kalau orang tua memaksakan kehendaknya bahwa anaknya harus nikah dengan si fulan atau fulana tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan sang anak. Toh yang mau menikah kan anaknya, bukan orang tuanya.
Oleh sebab itu perlu kearifan. Nah, ini ada tuntunannya dari Rasulullah. Rasulullah saya mengatakan al-bikru tusta'zanu, gadis itu dimintai izin, wa idnuha somatuha. Izin atau maunya seorang gadis itu kalau dia diam itu berarti mau. Tapi itu dulu Mas ya. Kalau sekarang kan gadisnya itu sudah punya calon, biasanya sambil ngobrol sama orang tua tinggal ACC gitu loh. Bah atau Pak, ini saya sudah punya calon ya, apa katakanlah kekasih ya, sudah S2 dia misalnya, bahkan sudah jadi dosen itu, kira-kira Abah bagaimana, setuju anaknya akhlaknya bagus ya, hafid Quran 10 juz misalnya. Ya, alumni ilmu Al-Quran dan tafsir atau alumni ilmu hadis gitu kan ya, karakternya bagus. Nah, komunikasi itu penting ya, sehingga harapannya tidak lagi terjadi perbedaan atau konflik antara keinginan orang tua sama anak. Orang tua tinggal menyetujui. Orang tua yang bijak, ya sudah, Abah tak istikharah. Nah, alhamdulillah, ternyata apa? Istikharah bapaknya ya. Dalam istikharahnya bapaknya alhamdulillah mendapatkan isyarat, katanya, oh iya nak ya, alhamdulillah bapak tadi malam mimpi ya, ketemu, terlihat siapa? Melihat matahari ya. Ternyata pas dengan calon yang disampaikan oleh anak perempuannya tadi, yang mau melamar namanya Syamsuddin ya. Jadi klik itu. Bapaknya mimpi ketemu matahari ya. Jadi yang mau ngelamar Syamsuddin ya, pas itu ya. Nah, itu karena komunikasi yang baik dilarang, nanti ada chemistry yang mempertemukan ya. Maka jangan tinggalkan istikharah, sebagian dari ikhtiar kita, supaya apa yang kita anggap baik menurut zahir juga mendapat restu Tuhan ya Allah secara batiniah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 5-10 tahun yang akan datang pasca pernikahan itu. Sehingga saran saya kepada para generasi milenial, jangan juga terlalu tanda kutip mengandalkan dimensi rasionalitas ya, menonjolkan egosentrisme, kemudian mengabaikan nasihat orang tua, doa orang tua, istikharahnya ya. Tetap saya menyarankan kalau terjadi perbedaan, komunikasi yang baik dengan orang tua, juga dengan calon istri Anda ya. Yang kedua, komunikasi dengan Tuhan yang memperjodohkan itu ya. Anda sudah ngebet podo senengnya, tapi kalau Tuhan nggak ngerestui juga nggak jadi kan ya. Nah, oleh sebab itu istikharah, ridho orang tua ini juga menjadi penting. Sisi lain, orang tua juga harus bijak menghadapi keinginan-keinginan putra-putrinya tadi, sehingga insya Allah nanti akan ketemu pada titik yang chemistry, dan pada akhirnya pernikahan yang diselenggarakan menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh orang tua, diridhoi oleh anaknya juga. Jadi semuanya menjadi happy ending, saya kira itu ya. Nah, begitu tadi pembahasan kita hari ini mengenai jodoh. Mulai dari tadi jodoh, bagaimana konsep jodoh itu dalam Al-Quran, terus juga lanjutannya bagaimana cara kita mengejar jodoh yang itu, mencari jodoh yang ideal. Nah, dan terus juga terakhir tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana ketika terjadi konflik atau perbedaan pandangan antara anak kan orang tua. Nah, bagaimana mengatasi hal itu tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Bapak Profesor Kiai Haji Abdul Mustaqim terkait dengan langkah-langkah, baik itu mulai langkah-langkah preventif dan langkah-langkah yang kuratif itu solutif ya. Solutif yang itu kalau udah terjadi bagaimana mengatasi hal tersebut ya, begitu. Ya, terima kasih kepada para pemirsa channel LSQ Rohmah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim tadi dapat menginspirasi kita untuk kedepannya terkait dengan jodoh atau perjodohan itu sendiri. Lebih dan kurang saya selaku moderator undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.